Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Apakah sudah mendapatkan warisan hari ini? Jika belum maka tetap bekerja keraslah sampai tetangga mengira kita ternak tuyul. Baiklah, seperti biasanya Bapak Yanto akan kembali melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan cucu Monton yakni Babang Tam Fan Xiaoyan. Saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan Tante Zenny yang pada saat ini benar-benar bingung ingin berkata apa. Sementara itu Xiao Yao berdiri dengan rasa terima kasih mengangkat mangkuk anggur dengan kedua tangannya. Dirinya pun berbicara dengan sungguh-sungguh kepada Zenny. Xiao Yao berkata bahwa dirinya mewakili klan Xiao dan juga mewakili Xiao Yan berterima kasih atas bantuan Nona Zenny. Apalagi Nona Zenny telah meluangkan waktunya sepanjang waktu kepada Xiao Mansion. Menanggapi perkataan tersebut, Xiao Li dan Xiao Long juga pada saat ini segera mengambil mangkuk besar mereka dan berdiri. Mereka segera berbicara dengan serempak bahwa mereka tidak akan pernah melupakan kebaikan Nona Zenny. Sementara itu Xiao Yao menoleh ke arah Xiao Yan yang pada saat ini masih tertegun kebingungan. Xiao Yao pun membagel kepala Xiao Yan dengan kontainer sebelum akhirnya lanjut berbicara. Xiao Yan benar-benar bocah bodoh karena hanya berdiam diri tertegun di sana. Akhirnya Xiao Yan pun segera pulih dari kebingungannya. Xiao Yan pun mengangkat mangkuk anggur dan memberikan penghormatan kepada Zenny. Xiao Yan pun berkata bahwa dirinya benar-benar berterima kasih atas bantuan kakak Zenny. Xiao Yan tidak akan pernah berani melupakan semua jasa dari Zenny dan tidak akan menghilangkan satu sama lain. Mendengar perkataan dari Xiao Yan ini mata Zenny berlinang air mata. Xiao Qi buru-buru merangkul bahu Zenny bermaksud untuk menenangkan hatinya. King Mu'er juga pada saat ini memegang tangan Zenny dan menenangkannya. Sebagai seorang perempuan mereka semua tahu penderitaan yang dialami oleh Zenny. Dirinya adalah putri dari kaisar manusia dan merupakan wanita tertua dari keluarga Zen. Sementara Xiao Yan hanyalah seorang ketua dari keluarga afiliasi dari keluarga Zen. Sehingga kesenjangan identitas di antara Zenny dan Xiao Yan benar-benar begitu besar. Selain itu Xiao Yan masih harus menikah dengan King Mu'er, tetapi Zenny pada saat ini benar-benar mencintai Xiao Yan dengan sungguh-sungguh. Zenny selalu mencoba yang terbaik untuk membantu Xiao Yan tumbuh dewasa. Dirinya menunggu hari ketika Xiao Yan memenuhi syarat untuk menikahinya. Namun sampai saat ini hari yang dirinya tunggu-tunggu benar-benar belum terlihat. Sementara itu para pria yang hadir di sini benar-benar iri kepada Xiao Yan karena begitu dicintai oleh Zenny. Kemudian Zenny akhirnya kembali tersadar dan berdiri dengan malu-malu. Dirinya mengambil anggur dan menatap ke arah Xiao Yan dengan penuh kasih sayang sebelum akhirnya meminumnya bersama-sama. Akhirnya semua orang kembali duduk dan suasana pada saat ini sedikit hening untuk beberapa saat. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini memandang ke arah Zenny sebelum akhirnya menatap ke arah King Mu'er. Setelah itu Xiao Yan menatap ke arah semua orang dan mulai berbicara. Xiao Yan berkata, bukankah leluhurnya telah berjanji dengan kakak King Haoran sebelum keluar dari pelatihan? Bukankah mereka merencanakan bahwa Xiao Yan akan menikahi King Mu'er setelah dirinya meninggalkan pelatihan? Mendengar Xiao Yan menyebutkan mengenai pernikahannya dengan King Mu'er, semua orang yang telah mengetahui bahwa pernikahan akan diundur, maka pada saat ini semua orang hanya bisa terdiam dan menundukkan kepala mereka. Sementara itu King Haoran merenung sejenak sebelum akhirnya menghela nafas dengan perlahan. Dirinya akhirnya berkata dengan menyesal kepada Xiao Yan bahwa pernikahan Xiao Yan dengan King Mu'er tidak dapat dilakukan untuk saat ini. Xiao Yan pun berbalik dan menatap ke arah King Haoran dengan dipenuhi keheranan. Xiao Yan dengan cepat memindai kerumunan sebelum akhirnya menemukan bahwa semua orang pada saat ini tidak terkejut. Xiao Yan berpikir bahwa sesuatu pasti telah terjadi dan dirinya buru-buru bertanya kepada Xiao Yao. Xiao Yan bertanya kepada Xiao Yao, apakah ada yang salah dengan permasalahan ini? Dengan wajah sedih Xiao Yao pun menggelengkan kepalanya dan dengan getir segera berkata bahwa ini demi kebaikan Xiao Yan sendiri. Sayangnya saran itu dibuat oleh Kaisar Iblis dan Xiao Yan harus bertanya kepada Kaisar Iblis langsung. Xiao Yan pada saat ini menahan amarahnya dan memandang ke arah King Haoran menunggu King Haoran memberinya penjelasan.
Namun sebelum King Haoran memberikan penjelasan, Le Shaolong segera membuka mulutnya. Le Shaolong berkata bahwa dirinya telah membuat saran dan ini tidak ada hubungannya dengan Kaisar Iblis. Xiao Yan pun segera menoleh ke arah Le Shaolong dan tidak mengerti mengapa Le Shaolong mengganggu pernikahannya dengan King Mu'er. Xiao Yan berpikir mungkinkah dirinya diinstruksikan oleh Zhen Bufan untuk Zhen Ni. Sementara itu Le Shaolong merasakan kemarahan dari Xiao Yan, tetapi dirinya melakukan segalanya untuk keselamatan Xiao Yan dan dengan hati nurani yang bersih. Akhirnya Le Shaolong pun segera berkata terus terang dan menjelaskan semuanya. Xiao Yan pun mengerutkan bibirnya setelah mendengarkan alasan dari Le Shaolong. Hati Xiao Yan pada saat ini benar-benar merasa seperti tertusuk. Meskipun Xiao Yan memiliki beberapa penolakan atas rencana ini, namun Xiao Yan menyadari bahwa semua ini demi keselamatan sendiri. Xiao Yan merasa bahwa Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidaklah berguna. Xiao Yan benar-benar tidak ingin membatalkan acara ini, tetapi dalam hal lain Xiao Yan benar-benar telah ditekan oleh musuhnya. Xiao Yan yang tidak pernah bisa tunduk dengan apapun pada saat ini benar-benar hampir tidak bisa bernafas. Xiao Yan bahkan sangat ingin berteriak dan menolak. Xiao Yan ingin mengungkapkan bahwa dirinya ingin segera menikahi King Mu'er, tetapi Xiao Yan pada saat ini bukan lagi Xiao Yan yang dipenuhi dengan kebingungan dan tidak kenal takut seperti di masa lalu. Sekarang Xiao Yan memikul tugas penting memimpin klan Xiao untuk bangkit di benua Dodi. Xiao Yan juga pada saat ini ditemani oleh Xiao Qi, King Lin, Zhen Ni dan kasih sayang King Mu'er. Selain itu ada juga tanggung jawab untuk memberi Sun Er, Kailin dan putri mereka Xiao rumah yang stabil di benua Dodi. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini benar-benar ditekan dan harus bertahan. Xiao Yan pun akhirnya menatap ke arah King Mu'er yang pada saat ini berlinang air mata. Xiao Yan pun segera berkata agar King Mu'er menunggunya. Setelah Xiao Yan menjadi lebih kuat maka dirinya pasti akan menikahinya di Xiao Mansion dengan cara yang indah. Selain itu untuk aliansi bayangan, Pil Palace dan klan Iblis Jiwa, Xiao Yan ingin secara pribadi pergi ke sana dan mengirim undangan. Mendengar janji Xiao Yan dan melihat ketegasan di wajah halus Xiao Yan, King Mu'er segera mengangguk berat dengan air mata yang mengalir di pipinya. King Mu'er pun berkata bahwa dirinya akan menunggu Xiao Yan selamanya. Sementara itu di sisi lain Zhen Ni memarahi Xiao Yan sebelum akhirnya tertawa. Zhen Ni berkata meskipun Xiao Yan dan King Mu'er tidak bisa menikah untuk saat ini, namun setelah berdiskusi dengan tetua Xiao Yao, Kaisar Iblis dan yang lainnya mereka berdua masih bisa bertunangan terlebih dahulu. Dengan begitu maka King Mu'er benar-benar masih milik dari Xiao Yan. Mata Xiao Yan pun seketika berbinar setelah mendengar kata pertunangan. Sementara itu di sisi lain Zhen Ni segera berkata bahwa mereka tidak perlu mengundang orang luar pada saat itu, hanya ada mereka di sini dan beberapa tetua dari klan iblis yang bisa menyaksikannya. Mendengar hal itu Xiao Yan pada saat ini benar-benar merasa lega dan gembira. Di sisi lain King Haoran pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa Xiao Yan bisa memikirkan hal ini perlahan. Tentu mereka akan menyelesaikan permasalahan ini sebelum Xiao Yan pergi ke klan Yao. Karena Xiao Yan akan pergi maka pada saat ini sebagai kakak ipar dirinya akan memperhatikan keselamatan Xiao Yan lebih baik daripada sebelumnya. Anggap saja hal ini sebagai salah satu hadiah dari King Haoran. Tetapi sebelum itu tolong beritahu King Haoran bagaimana perasaan Xiao Yan tentang kekuatan tempur Xiao Yan sebenarnya pada saat ini. Apakah Xiao Yan bisa berhadapan dengan Dou di tahap akhir bintang ke-6 ditambah dengan 2 Dou di tahap menengah bintang ke-6? Xiao Yan pun sedikit terdiam dan berpikir bahwa Xiao Yan baru saja menerobos ke bintang ke-6. Xiao Yan benar-benar tidak tahu apa kekuatan tempurnya yang sebenarnya pada saat ini. Tetapi Xiao Yan berpikir dari pertempuran sebelumnya ketika Xiao Yan berada di puncak bintang ke-4. Maka sepertinya dengan kekuatan Xiao Yan yang pada saat ini telah meningkat Xiao Yan akan mampu berhadapan dengan mereka. Akhirnya Xiao Yan dengan percaya diri berkata agar saudara King Haoran orang tidak perlu khawatir. Xiao Yan tidak takut untuk menghadapinya sendirian, terlebih lagi ada Long Yi. Menanggapi hal itu King Haoran dan Zhen Ni pada saat ini mengangguk dengan penuh keyakinan.
Zenni pun segera berkata jika Xiao Yan membawa Long Yi maka Xiao Yan akan baik-baik saja. Sementara itu di sisi lain mendengar Xiao Yan yang akan mengajaknya, tentu saja Long Yi pada saat ini benar-benar sangat gembira. Namun seketika King Haoran menyadari jika Xiao Yan bersama dengan Long Yi maka mereka akan terlihat berduaan. Bukankah dengan begitu orang yang akan dikirim untuk membunuh Xiao Yan pasti akan ditambah? Menanggapi hal tersebut Long Yi pada saat ini segera berkata agar mereka jangan khawatir, mereka tidak akan melihat Long Yi dan Long Yi akan secara tiba-tiba menunjukkan dirinya ketika mereka semua menyelinap ke arah ayahnya. Pada saat itulah Long Yi akan membuat kejutan dan membunuh mereka semua. Mendengar perkataan Long Yi ini semua orang segera teringat bahwa Long Yi di masa lalu sering sekali menghilang. Ketika mereka menanyakannya kepada Xiao Yan, Xiao Yan benar-benar hanya tersenyum dan tidak memberikan jawaban. Semua orang menyadari bahwa Xiao Yan memang benar memiliki sebuah ruang rahasia yang mereka tidak ketahui. Namun pada saat ini mereka tidak lanjut menanyakan tentang ruang rahasia tersebut, karena Long Yi telah memiliki cara untuk menyembunyikan dirinya maka mereka pada saat ini cukup merasa lega. Semua orang pada saat ini benar-benar merasa lebih nyaman dengan hal ini. Lalu singkat cerita matahari penerbit dan terbenam dan dalam sekejap mata 7 hari telah berlalu, pertunangan antara Xiao Yan telah diputuskan dan berlangsung pada hari ini. Xiao Yan, Zenni dan yang lainnya pada saat ini menunggu di Xiao Mansion dan menatap ke arah lubang cacing. Bersamaan dengan itu beberapa sosok segera muncul dan itu adalah King Haoran bersama dengan King Mu'er. King Haoran juga pada saat ini mengajak beberapa ketua dari klan iblis. Kemudian Xiao Yan segera memandang ke arah King Mu'er yang pada saat ini benar-benar terlihat cantik. Xiao Yan tidak pernah melihat kecantikan King Mu'er yang seperti ini sebelumnya. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa terkejut melihat kelompok King Mu'er yang mendekat. Semua orang pun saling menyapa sebelum akhirnya King Haoran meledek ke arah Xiao Yan dengan bertanya, apakah King Mu'er pada saat ini terlihat cantik? Baik Xiao Yan maupun King Mu'er pada saat ini hanya bisa menundukkan kepalanya dengan rona merah di wajahnya. Semua orang tertawa lucu melihat ekspresi dari kedua orang yang sangat bahagia ini. Akhirnya mereka segera memutuskan untuk masuk ke dalam aula. Setelah sampai King Haoran pun memperkenalkan beberapa ketua dari klan iblis yang diajaknya. Setelah berbincang-bincang singkat pada akhirnya pertunangan di antara Xiao Yan dan King Mu'er pun telah dimulai. Lalu upacara pertunangan ini berlangsung singkat dan Xiao Yan maupun King Mu'er pada saat ini benar-benar merasa lega. King Mu'er dan Xiao Yan pada saat ini dikelilingi kegembiraan dari semua orang. Semuanya pada saat ini benar-benar larut dalam pesta pertunangan yang cukup meriah. Kemudian singkat cerita 2 hari pun berlalu dan seseorang pria berjubah hitam pada saat ini berada di kota Wangxiang. Dan sosok ini adalah Xiao Yan yang pergi pada hari kedua setelah pertunangannya dengan King Mu'er. Xiao Yan pergi ke kota Wangxiang setelah mengetahui tentang lubang cacing Gao Jiang dari Xiao Zhan. Lubang cacing ini langsung menuju ke tempat obat dari kediaman klan Yao. Xiao Yan juga pada saat ini memiliki rencana untuk berurusan dengan aliansi bayangan dan Pil Palace. Xiao Yan telah mengatur semua rencana bersama dengan Xiao Zhan, King Haoran dan yang lainnya sebelum dirinya pergi. Xiao Yan menyadari bahwa begitu dirinya meninggalkan Xiao Mansion seseorang akan mengikutinya. Xiao Yan percaya bahwa pembunuh dari aliansi bayangan dan para pembunuh dari Pil Palace akan dapat menebak kemana Xiao Yan pergi dan melakukan penyergapan terlebih dahulu. Pada saat ini di hadapan musuh yang kuat Xiao Yan masih dapat mempertahankan ketenangannya. Hal itu bukan hanya karena Xiao Yan telah menembus bintang ke-6, tetapi juga karena Long Yi bersembunyi di pagoda. Long Yi bisa keluar kapan saja untuk mengejutkan para musuhnya. Xiao Yan pun terus berjalan dan pada saat ini Xiao Yan melihat sekeliling hutan yang dalam. Xiao Yan segera menenangkan diri dan melepaskan kekuatan spiritualnya ketika berdiri di pintu masuk jalan kecil menuju hutan Maple. Dengan kekuatan spiritual Xiao Yan yang pada saat ini berada di tahap tengah tingkat pikiran atau tingkat Yi, maka Xiao Yan dengan cepat dan hati-hati menutupi seluruh hutan Maple dengan kekuatan spiritualnya.
Xiao Yan menyadari bahwa di antara anggota dari Pil Palace pasti ada alkemis tingkat tinggi, mereka pasti memiliki kekuatan spiritual yang kuat dan jika Xiao Yan ditemukan maka semua ini akan sia-sia, tetapi pada saat ini apa yang dikhawatirkan oleh Xiao Yan tidak terjadi. Xiao Yan hanya mendeteksi fluktuasi Douqi dari 3 orang di kedalaman hutan. Xiao Yan sedikit terkejut dan bertanya-tanya, mengapa cuma ada 3 orang? Xiao Yan menyadari pria yang bersembunyi di hutan di sebelah kanan memiliki fluktuasi Douqi yang sedikit lebih kuat daripada Xiao Yan, sementara itu yang di sebelah kiri kekuatannya setara dengan yang berada di sebelah kanan, seorang lainnya yang berada jauh lebih dalam memiliki fluktuasi Douqi yang lebih kuat, seharusnya sosok ini memiliki tingkat tahap akhir bintang ke-6 Dodi. Menurut apa yang disampaikan oleh kakak King Haoran dan Zenny, ketiga orang ini seharusnya menjadi pembunuh dari aliansi bayangan. Xiao Yan pun tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya, di manakah orang-orang dari Pil Palace? Xiao Yan pun menekan pertanyaan ini di dalam benaknya sebelum akhirnya bersiap menghadapi 3 orang di hadapannya. Akhirnya sosok Xiao Yan pun segera melesat menuju ke arah kedalaman hutan. Sementara itu di sisi lain ketiga orang dari aliansi bayangan ini benar-benar menunggu Xiao Yan berdiri berdiam diri seperti batu. Salah seorang di antara mereka pada saat ini benar-benar tidak senang dengan Xiao Yan. Mereka mendapatkan informasi mengenai Xiao Yan yang merupakan seorang puncak bintang 4 dan pada saat ini paling-paling baru menembus bintang ke-5. Namun untuk berhadapan dengan Xiao Yan ini mengapa mereka harus dikirim? Dirinya pun benar-benar berniat untuk membunuh Xiao Yan secepat mungkin. Bersamaan dengan pemikiran pria ini tiba-tiba api ungu merah menukik di atas langit menuruni kepalanya. Matanya pun menyusut dan dirinya secara naluriah mengayunkan tombak berujung trisula miliknya. Tetapi sebelum tombak perak ini mengenai api ungu merah, justru api ungu merah itu pun tiba-tiba berubah menjadi ratusan bayangan. Ratusan bayangan ini bergabung menjadi satu dan dalam sekejap mata jatuh menghantam sosok tersebut, lalu otak terciprat kemana-mana dan suara dari sosok ini benar-benar menghilang. Seorang Dodi bintang 6 telah dipukul di kepala oleh pukulan penuh dari Xiao Yan, bahkan Dodi tahap awal bintang 7 sepertinya tidak akan tahan dengan pukulan Xiao Yan ini. Di sisi lain dua pembunuh dari aliansi bayangan yang bersembunyi di 2 tempat lain mendengar benturan tersebut, mereka pun benar-benar terkejut dan mereka segera melompat keluar dari rerumputan. Mereka melihat Xiao Yan berdiri dengan tangan kosong di samping mayat temannya. Salah seorang di antara mereka segera bertanya, siapakah sosok tersebut dan mengapa diri sendiri menyerang anggotanya? Orang yang berbicara ini adalah seorang Dodi bintang 6 tahap akhir bernama King Yuan Feng. Meskipun mereka telah melihat potret Xiao Yan namun mereka pada saat ini dibawa kegelapan malam dan hutan yang lebat. Mereka sama sekali tidak bisa melihat wajah Xiao Yan dengan jelas pada saat ini. Selain itu yang mereka ketahui Xiao Yan adalah Dodi tahap awal bintang ke-5. Sementara orang yang berada di hadapan mereka ini jelas adalah Dodi bintang 6. Oleh karena itu mereka benar-benar tidak tahu siapakah sosok yang berada di hadapan mereka. Sementara itu di sisi lain mendengar pertanyaan tersebut Xiao Yan pada saat ini tertawa. Xiao Yan pun akhirnya segera berkata bahwa dirinya bernama Xiao Yan yang ingin mereka bunuh. Xiao Yan melontarkan perkataan ini dengan nada bercanda kepada 2 orang pria yang berada di hadapannya. Setelah mendengar perkataan Xiao Yan ini keduanya benar-benar terkejut. King Yuan Feng dan rekannya yang bernama Xiu Wuyen pada saat ini segera melesatkan kekuatan spiritual mereka pada saat yang bersamaan. Tentu mereka ingin mencari jejak Xiao Yan dan mereka pada saat ini benar-benar tidak menemukan seorang Dodi bintang 5. Akhirnya mereka pun segera berteriak bahwa ini benar-benar mustahil dan sosok yang berada di hadapannya bukanlah Xiao Yan. Mereka pun memaksa sosok Xiao Yan untuk memberitahu siapakah identitas sebenarnya. Mendengar pertanyaan tersebut Xiao Yan pada saat ini benar-benar acuh tak acuh. Melihat pihak lain tidak berencana untuk bergerak Xiao Yan pun memutuskan untuk menyerang terlebih dahulu. Bersama dengan itu Xiao Yan bertanya, bisakah mereka memberitahu Xiao Yan siapakah mereka bertiga? Sementara itu King Yuan Feng dan Xiu Wuyen memandang ke arah Xiao Yan dengan curiga dan waspada.
Mereka pun berteriak ketika mereka bertanya, apa yang diri sendiri lakukan. Xiao Yan pada saat ini masih tetap acuh tak acuh dan dua cahaya dingin tiba-tiba segera menyala. Xiao Yan melompat ke udara dan pedang kuno api surgawi ungu merah besar segera muncul di tangan kanannya. Pedang ini Xiao Yan lesatkan ke arah Xiu Yen yang merupakan seorang dou di tahap menengah bintang ke-6. Melihat serangan Xiao Yan ini, King Yuan Feng pun segera melesatkan sabuk sepanjang 1 meter dari pinggangnya, sehingga doki yang kuat segera dituangkan dan cahaya merah yang menyilaukan segera muncul dari sabuknya. Sementara itu Xiu Yen pada saat ini mengayunkan pedang di tangannya dan menebas bagian atas kepalanya. Bersamaan dengan itu angin puyuh segera muncul dan cahaya merah yang menyilaukan bergabung dengan angin tersebut. Gabungan serangan ini dengan cepat bertemu dengan pedang kuno api surgawi yang membanting dengan keras, lalu suara benturan segera terdengar di udara. Bersamaan dengan itu Xiao Yan kembali menggunakan pukulan yang sama lagi dan pertempuran yang intens di antara ketiga orang ini segera terjadi. Lalu di tengah-tengah pertempuran ini gelombang udara setinggi hampir 100 meter segera menyapu ke arah Xiao Yan yang berada di udara. Xiao Yan diam-diam terkejut dan bertanya, bagaimana mungkin serangan orang ini bisa menjadi badai? Itu hanyalah dinding gas yang dapat menimbulkan korosi pada kehidupan siapapun. Xiao Yan berpikir bahwa pada saat ini benar-benar tidak mudah berurusan dengan dou di bintang 6. Namun Xiao Yan segera menyadari bahwa apapun yang berbau busuk akan takut dengan api surgawi. Akhirnya api surgawi pun terus melonjak dan terus diaduk oleh pedang kuno api surgawi milik Xiao Yan. Kemudian api surgawi ini segera langsung menuju ke gelombang udara. Lalu beberapa ledakan keras pun segera terjadi satu demi satu. Namun setelah ledakan ini Xiao Yan kembali terkejut dan tampaknya masih meremehkan kekuatan gelombang udara korosif ini. Xiao Yan pada saat ini melihat monster bulat yang berbentuk cair tanpa mata, hidung dan telinga. Monster ini hanya memiliki mulut yang berwarna merah darah. Xiao Yan yang merasa jijik melihat monster ini pun bertanya apakah ini. Sementara itu di sisi lain King Yuan Feng tampak cukup bangga. Dirinya segera berkata sebagai seorang dou di tahap awal bintang 6 merupakan kehormatan bagi sosok tersebut bisa mati di bawahnya. Dirinya pun langsung berteriak dan bersamaan dengan itu si monster bola itu pun segera membuka mulutnya yang berdarah. Gelembung yang tidak terhitung jumlahnya segera keluar dari ujung lidahnya yang sangat besar. Seketika Xiao Yan pun menyadari bahwa itu adalah serangan spiritual. Namun Xiao Yan belum pernah mendengar tentang serangan spiritual yang seperti itu. Xiao Yan pun buru-buru mengerahkan kekuatan spiritualnya untuk pertahanan spiritual. Selain itu Xiao Yan juga ingin melakukan serangan balik dengan menggunakan keterampilan Gold Sky. Namun pada saat ini sudah terlambat bagi Xiao Yan untuk melakukan pertahanan spiritual karena serangan spiritual lawan terlalu aneh dan terlalu cepat. Sehingga rasa sakit yang tajam pun datang dari lautan kesadaran spiritual Xiao Yan. Meskipun kekuatan spiritual Xiao Yan berada di tahap pertengahan keadaan Yi, namun Xiao Yan masih merasa bahwa lautan kesadarannya pada saat ini secara bertahap terkorosi. Oleh karena itu keterampilan bertarung spiritual Gold Sky pada saat ini tidak bergerak sama sekali. Xiao Yan merasa vitalitas yang menghilang sedikit demi sedikit dan perasaan ini seperti orang biasa yang diracuni oleh bisa ular. Namun bersamaan dengan itu semburan suara retak datang dari lautan kesadaran spiritual Xiao Yan. Lalu ribuan guntur tiba-tiba muncul di lautan kesadaran Xiao Yan dan langsung menghilangkan kekuatan korosif yang merusak lautan kesadaran tanpa jejak. Kemudian Xiao Yan pun bertanya-tanya, apakah itu perbuatan Long Yi? Namun tidak mungkin itu Long Yi karena Xiao Yan tidak memanggilnya. Xiao Yan bertanya-tanya mengapa guntur telah berada di sekitar tubuhnya pada saat ini. Akhirnya Xiao Yan menyadari bahwa ini adalah menarik dari teknik 8 ekstrim. Ini adalah seni keempat dari teknik 8 ekstrim yakni seni guntur. Xiao Yan tidak menduga bahwa seni guntur masih memiliki kemampuan seperti itu. Xiao Yan pun tidak dapat menahan kegembiraannya dan bergumam, mungkinkah kemampuan ini secara otomatis akan melindungi tuannya? Mungkinkah ini akan muncul setelah 8 ekstrim berlatih hingga tahap keempat?
jika begini permasalahannya, bukankah berarti Xiao Yan memiliki cara lain untuk menyelamatkan hidupnya? Sementara itu di sisi lain, melihat ekspresi Xiao Yan dengan cepat kembali normal, King Yuan Feng tidak bisa mempercayai hal ini. Dirinya pun bertanya mengapa Xiao Yan pada saat ini tidak mati. Xiao Yan pun tersenyum dan berkata, apakah dirinya kecewa? Yang pasti hari ini bahwa mereka semua benar-benar akan mati di tangan Xiao Yan. Menanggapi hal itu, kemarahan dari King Yuan Feng pada saat ini benar-benar melonjak. Dirinya pun segera berubah menjadi tubuh aslinya yang berbentuk kelabang besar dengan 66 kaki yang muncul di hadapan Xiao Yan. Tubuh monster King Yuan Feng dikelilingi oleh gas kuning muda yang terlihat seperti topeng gas pelindung. Xiao Yan pada saat ini sedikit tertegun dan bergumam, ternyata sosok ini adalah monster. Sementara itu di sisi lain, panah gas muda pada saat ini segera ditembakkan ke arah Xiao Yan. Xiao Yan segera menggunakan skill bertarung untuk menghindar, namun King Yuan Feng telah mengunci Xiao Yan dengan kekuatan spiritualnya. Tidak peduli bagaimana Xiao Yan mengelak, panah udara akan selalu menyesuaikan arah serangan mereka sesuai dengan posisi Xiao Yan. Lalu Xiao Yan diam-diam terkejut setelah melihat serangan profesional dari orang ini. Xiao Yan pun terus menghindar dengan kecepatan yang luar biasa. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini benar-benar tidak bisa terluka, tentu saja Xiao Wuyen yang berada di samping menembakkan ribuan pedang terbang ke arah Xiao Yan. Lalu pedang terbang ini terkondensasi dari energi Douqi dan tampak tidak teratur, tetapi mereka memblokir semua jalur penghindaran Xiao Yan atas, bawah, kiri, kanan, dan belakang. Tentu saja kerjasama di antara keduanya ini merupakan sebuah formasi pedang yang sangat kuat. Kemudian Dou di tahap akhir bintang ke-6 dan Dou di tahap tengah bintang ke-6 bergabung untuk menyerang tahap awal bintang ke-6. King Yuan Feng dan Xiao Wuyen pada saat ini tidak percaya bahwa pria tahap awal bintang ke-6 Dou di ini benar-benar akan selamat. Sementara itu di sisi lain, Xiao Yan benar-benar merasa sedikit tekanan. Xiao Yan merasa jika tertekan seperti ini terus-menerus, maka Xiao Yan tidak akan bisa membunuh dua orang pembunuh dari aliansi bayangan. Xiao Yan pun berniat untuk menggunakan keterampilan bertarung spiritual, tetapi suara Long Yi segera datang di hati Xiao Yan. Long Yi berkata bahwa dirinya merasakan sepertinya ayah sedang melawan seseorang. Biarkan Long Yi keluar dengan cepat dan biarkan dirinya ikut bersenang-senang. Xiao Yan pun tersenyum di dalam hatinya sebelum akhirnya Xiao Yan mengayunkan teknik 1000 kaki tanpa bayangan. Xiao Yan menangkis ribuan pedang yang menghantam ke arahnya dan pada saat yang bersamaan menghindari cahaya dari King Yuan Feng. Di tengah kesempatan itu, dengan pemikirannya, Xiao Yan segera memanggil pagoda miliknya, dan dengan segera setelah itu cahaya keemasan memancar kemana-mana dan membutakan mata di malam yang gelap. Sosok penuh guntur dan kilat segera keluar dari menara dan langsung pergi ke arah Xiao Wuyen. Kemudian pagoda pun segera menghilang dalam sekejap mata. Sementara itu di sisi lain, ketika Xiao Wuyen yang baru saja mendapatkan kembali penglihatannya, justru senjata petir pada saat ini telah menembus tenggorokannya. Melihat naga yang diselimuti petir kelabang raksasa, King Yuan Feng pada saat ini tidak bisa menahan perasaan sedikit ketakutan. Dirinya pun segera bertanya siapakah sosok tersebut. Dirinya benar-benar tidak tahu cahaya apakah yang membutakannya untuk sementara waktu tadi. Selain itu, ketika dirinya mengembalikan kembali pandangannya, dirinya melihat Xiao Wuyen benar-benar mati dalam satu kali tusukan. Di sisi lain, Long Yi segera berkata bahwa dirinya adalah orang yang akan mengambil nyawanya. Setelah berbicara, tombak guntur dan kilat segera keluar. Pada saat yang bersamaan, Xiao Yan merentangkan sayap tulangnya dan 1000 kaki tanpa bayangan setinggi 888 kaki menghantam di belakang King Yuan Feng. Sementara itu Long Yi juga melesatkan tombaknya ke arah King Yuan Feng. Tentu saja serangan gabungan di antara Long Yi dan Xiao Yan ini tentu saja benar-benar sangatlah kuat, sehingga King Yuan Feng yang pada saat ini benar-benar terkejut tidak bisa membalas. Pada akhirnya sosok King Yuan Feng ini pun benar-benar mati di bawah serangan gabungan antara Xiao Yan dan Long Yi. Sungguh tidak diduga keduanya benar-benar mampu mengalahkan ketiga orang Dou di bintang 6 dengan sangat mudah. Xiao Yan pada saat ini benar-benar gembira setelah melihat kekuatan dari Long Yi yang sudah seperti mendapatkan berkah orang dalam.